Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua ini yaitu pelajarannya fikih. Pembelajaran kedua, sholat jamak dan sholat qashar. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa dapat diharapkan mampu memahami bahwa sholat fardu itu wajib dikerjakan dalam keadaan apapun. Yang kedua, membiasakan perilaku istiqomah dan rajin ibadah dalam kehidupan. Terus yang ketiga, menjelaskan ketentuan dan sholat qashar. Serta yang keempat, mempraktekkan sholat jamak dan sholat qashar sesuai ketentuannya. Yang pertama yaitu sholat jamak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ruqsah kepada umat Islam yang menjadi musafir. Apa itu musafir? Musafir adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan butuh waktu yang lama. Tahukah kamu apa itu ruqsah? Ruqsah adalah keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang muslim yang ada dalam keadaan tertentu. Misalnya berupa sholat jamak. Sholat ini dikhususkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Tujuan ruqsah berupa sholat jamak adalah agar kita tetap menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dalam keadaan apapun, terutama saat melakukan perjalanan jauh. Yang pertama yaitu pengertian dan hukum sholat jamak. Secara bahasa, jamak berasal dari kata Arab jam'un, artinya mengumpulkan. Sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikumpulkan dan dikerjakan dalam waktu yang sama. Misalnya, mengerjakan sholat duhur dan asar pada waktu duhur, atau mengerjakan sholat maghrib dengan isya pada waktu isya. Hukum menjamak sholat adalah mubah atau boleh bagi orang yang memenuhi syarat untuk menjamak sholat. Sholat jamak dilakukan dengan syarat tertentu. Salah satunya adalah dilakukan saat sedang melakukan perjalanan jauh, bukan waktu lama. Sholat yang boleh dijamak. Sholat fardu ada yang boleh dijamak, ada juga yang tidak boleh dijamak. Sholat fardu yang boleh dijamak yaitu sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Cara menjamak yang ditentukan dalam ilmu fikih adalah sebagai berikut. Yang A, sholat duhur dijamak dengan sholat asar. B, sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Sholat fardu yang tidak boleh dijamak adalah sholat subuh, sehingga sholat subuh harus dilaksanakan pada waktunya. Syarat sholat jamak. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan saat akan melakukan sholat jamak. Diperbolehkannya seseorang melakukan sholat jamak bila memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, karena suatu sebab, misalnya sedang dalam perjalanan jauh, hujan lebat, sakit parah karena merasa takut karena suatu bencana. Bagi musafir, perjalanan yang dilakukan tidak untuk maksiat, misalnya melakukan perjalanan jauh yang tujuannya untuk mencuri, maka orang-orang tersebut tidak boleh melakukan sholat jamak. Terus yang C, perjalanan yang dilakukan untuk perkara wajib seperti haji, atau untuk perkara yang sunnah seperti berkunjung ke rumah saudara yang jarak rumahnya sangat jauh. Terus D, jarak yang ditempuh sekurang-kurangnya sekitar 80 km. Terus E, niat sholat jamak diucapkan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, Hasan melakukan sholat jamak duhur dan asar, maka ia berniat melakukan sholat jamak pada sholat duhur. Terus F, sholat jamak yang dilakukan karena hujan yang sangat lebat. Macam-macam sholat jamak. Berdasarkan waktu melaksanakannya, sholat jamak ada dua macam, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Yang pertama itu sholat jamak takdim. Takdim berasal dari kata itu qadimun, artinya dahulu. Sholat jamak takdim yaitu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan mengerjakannya pada waktu yang pertama. Sholat jamak takdim ada dua macam, yaitu yang pertama sholat jamak takdim duhur dan asar, berarti mengerjakan sholat duhur dan asar pada waktu duhur. Terus yang kedua sholat jamak takdim maghrib dan isya, berarti mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya pada waktu sholat maghrib.
Terus B, sholat jamak takhir. Takhir berasal dari kata Arab, yaitu akhirun, artinya waktu yang akhir. Sholat jamak takhir yaitu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan mengerjakannya pada waktu yang akhir atau sholat yang kedua. Sholat jamak takhir ada dua macam, yaitu yang pertama sholat jamak takhir duhur dan asar, artinya mengerjakan sholat duhur dan asar pada waktu asar. Terus sholat jamak takhir maghrib dan isya, artinya mengerjakan sholat maghrib dan isya pada waktu sholat isya. Terus niat sholat jamak. Setiap melaksanakan sholat harus berniat sesuai sholat yang dikerjakan. Misalnya salah satu niat sholat jamak takdim maghrib dan isya. Usolli fardol maghribi salasa raka'atim majmu'an ma'al isya'i jam'a takdimin lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat maghrib 3 rakaat jamak dengan isya jamak takdim karena Allah Ta'ala. Itu ada di LKS halaman 21. Terus tata cara sholat jamak. Yang pertama, sholat jamak takdim. Saat akan melakukan sholat jamak takdim, ada dua cara yang perlu diketahui. Berikut tata cara sholat jamak takdim duhur dan asar. Yang pertama, berniat melakukan sholat jamak takdim pada waktu sholat yang pertama, yaitu pada sholat duhur dan dilakukan pada waktu duhur. Yang kedua, melakukan sholat duhur 4 rakaat sesuai dengan rukun sholat fardu. Terus yang ketiga, setelah salam selanjutnya sholat asar 4 rakaat sesuai rukunnya. Adapun tata cara melakukan sholat jamak takdim dan maghrib dan isya adalah sebagai berikut. 1. Berniat melakukan sholat jamak takdim pada waktu sholat maghrib dan dilakukan pada waktu sholat maghrib. Yang kedua, melakukan sholat maghrib 3 rakaat sesuai dengan rukun sholat fardu sampai salam. Terus yang ketiga, setelah salam melanjutkan sholat isya 4 rakaat sesuai rukun sholat yang telah ditentukan. Terus B, sholat jamak takhir. Ada tata cara yang perlu diperhatikan saat akan melakukan sholat jamak takhir. Yang pertama yaitu berniat melakukan sholat jamak takhir pada waktu sholat yang pertama, yaitu sholat duhur dan dilakukan pada waktu asar. Terus yang kedua, melakukan sholat duhur 4 rakaat sesuai dengan rukun sholat fardu. Terus yang ketiga, setelah salam selanjutnya sholat asar 4 rakaat sesuai rukunnya. Adapun tata cara melakukan sholat jamak takhir maghrib dan isya sebagai berikut. Yang pertama, berniat melakukan sholat jamak takhir pada waktu sholat yang pertama, yaitu sholat maghrib dan dilakukan pada waktu isya. Terus yang kedua, melakukan sholat maghrib 3 rakaat sesuai dengan rukun sholat fardu. Terus yang ketiga, setelah salam selanjutnya sholat isya 4 rakaat sesuai rukunnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas anak-anak yaitu mengerjakan ayo berlatih di LKS halaman 22. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.